Kembali di News Prime, pemirsa, tiket kereta api untuk mudik lebaran H-5 hingga H+10 lebaran mulai menipis. KAI memprogramkan 400 perjalanan per hari baik kereta lokal maupun jarak jauh. Idul Fitri masih 28 hari lagi, tapi tiket mudik lebaran sudah menipis. Sejumlah tiket kereta pemberangkatan dari stasiun Senen Jakarta dengan tujuan Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya sudah mulai menipis, mulai dari H-5 lebaran hingga hari H lebaran. PT KAI menetapkan masa angkutan lebaran pada H-10 hingga H+10 lebaran, yakni pada tanggal 22 April hingga 13 Mei 2022. Pada periode tersebut, PT KAI memprogramkan rata-rata 400 perjalanan per hari, baik kereta lokal maupun jarak jauh, dengan kapasitas penumpang 70% setiap gerbongnya. Calon penumpang dapat membeli tiket kereta melalui aplikasi KAI dan pembelian langsung ke stasiun terdekat. Bagi calon penumpang yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster, tidak perlu menunjukkan hasil tes negatif antigen dan PCR. Ya, pemirsa, pemerintah memperbolehkan masyarakat mudik lebaran dengan sejumlah syarat. Selain vaksinasi, masyarakat juga tidak diperbolehkan berbicara selama perjalanan. Setelah 2 kali Ramadan, 2 kali Idul Fitri, pemerintah akhirnya memberikan lampu hijau kepada masyarakat untuk mudik lebaran. Di tengah situasi pandemi yang diklaim pemerintah semakin membaik dan terkendali, sejumlah aturan mengikat bagi masyarakat yang ingin mudik. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri atau PPDN. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan laju vaksinasi meningkat pasca pemberlakuan vaksinasi dosis ketiga atau booster sebagai syarat mudik. Sejak diumumkan sebagai salah satu syarat mudik, Idul Fitri tahun ini laju vaksinasi harian untuk booster di seluruh Provinsi Jawa Bali mengalami tanda-tanda peningkatan yang cukup tinggi. Untuk itu pemerintah akan terus mendorong untuk menjaga momentum baik ini dan memberikan kemudahan pada masyarakat dalam menjangkau gerai-gerai vaksinasi. Selain vaksinasi, masyarakat yang akan mudik juga memiliki syarat lainnya, di antaranya menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis, menjaga jarak 1,5 meter, dan dilarang berbicara baik satu arah maupun 2 arah, termasuk menggunakan telepon genggam. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait aturan dilarang mengobrol selama mudik, telah bergabung bersama kami Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Pak Heri Trianto. Selamat malam, Pak Heri. Selamat malam, Mbak April. Salam sehat. Salam sehat selalu, Pak Heri. Pak Heri, bicara soal bagaimana kebijakan baru yang diterapkan soal mudik ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat banyak. Kenapa alasan tidak diperbolehkannya mengobrol? Lalu seperti apa pengawasannya nanti? Ya, jadi sebenarnya ini untuk berjaga-jaga yang dimaksud ketika pemudik ini menggunakan angkutan umum ya. Ketika naik pesawat, kemudian naik kereta, itu untuk membatasi diri dengan interaksi melalui ngobrol dan tetap menjaga jarak. Ini sebenarnya protokol kesehatan seperti sebelumnya sih, yang memang diminta ini menjadi perhatian untuk menekan sekecil mungkin risiko penularan kayak gitu, karena bagaimanapun juga mobilitas yang terjadi pada mudik nanti pasti akan sangat luar biasa, karena kita tahu sudah 2 tahun ini masyarakat dilarang untuk mudik. Jadi ketika ini sudah diperbolehkan, tentu saja harus benar-benar diperhatikan protokol kesehatannya, ya semata-mata untuk melindungi masyarakat atau para pemudi ini dari penularan ataupun baik menulari atau ditulari. Dari jenis kendaraan apa saja ini penerapan kebijakannya? Ya, kalau yang umum sebenarnya dari pesawat misalnya, untuk penerbangan tertentu misalnya memang dari dulu memang sudah dilarang untuk makan minum di pesawat, misalnya di kereta api juga dibatasi sedapat mungkin atau seminimal mungkin lah, karena apapun komunikasi kalau kereta apinya 10 jam tentu perlu tetap komunikasi. Jadi intinya adalah membatasi seminimal mungkin interaksi dari orang-orang yang
sebelumnya tidak saling mengenal dan kemungkinan masing-masing membawa risiko. Tetapi kalau kendaraan pribadi rasanya untuk satu keluarga yang mereka sudah tiap hari tahu jejak rekamnya, tentu saja hal-hal seperti ini tidak diperlukan, tapi juga lebih aman jika tetap menggunakan masker. Jadi hanya untuk kendaraan umum saja begitu ya Pak Heri ya. Nah, permasalahan ini yang kita tahu kalau musim mudik lebaran apalagi diperbolehkan ya, pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk mudik lebaran. Otomatis nanti diperkirakan pasti ada membludak begitu masyarakat yang akan mudik. Bagaimana pengawasannya nanti Pak Heri? Iya, makanya kemudian sejak awal disosialisasikan sebelum puncak mudik itu terjadi bahwa masyarakat ini mendapatkan kepercayaan penuh dari pemerintah untuk bisa secara bertanggung jawab melakukan mudik di tengah pandemi. Karena bagaimanapun Mbak April, pandemi ini masih berlangsung dan kita semua harus waspada karena memang COVID-19 masih ada. Jadi kendati sekarang penularan rendah dan mudah-mudahan ini kita bisa pertahankan penularan dalam level rendah dalam beberapa pekan ke depan, tetapi kewaspadaan itu tetap diperlukan. Baik, selain nggak boleh ngobrol, tapi juga tidak boleh berbicara via telepon. Jadi satu arah dan dua arah tidak diperbolehkan begitu. Apa alasannya, Pak Heri? Ya sebenarnya ini semata-mata untuk menekan sekecil mungkin risiko sih, risiko penularan dan memang titik-titik rentan terjadi titik kritis penularan itu ya memang melalui droplet kan selama ini. Jadi yang hal-hal yang terkait dengan penyebaran droplet itu bisa dikendalikan, rasanya risiko ini bisa kita tekan seminimal mungkin. Oke, kalau sudah ada kebijakan, pasti ada penegakan kebijakan tersebut atau arti kata lain pendisiplinan. Seperti apa nanti mekanismenya penyelenggaraan atau pengawasannya? Apakah ada sanksi jika ada ketahuan masyarakat yang curi-curi begitu ketika mudik lebaran? Ya, tentu saja kalau misalnya kereta api ataupun pesawat ya, itu kan lebih mudah pengawasannya karena di masing-masing gerbong ada petugasnya yang melakukan pengawasan. Jadi ketika mereka tahu regulasinya, regulasi ini kan kemudian juga diikuti oleh surat edaran dari Dirjen di Kementerian Perhubungan untuk masing-masing moda. Jadi kalau itu bisa dilakukan secara kolaboratif, tentu saja itu akan semakin baik. Jadi tidak ada sanksi ya, Pak Heri ya? Ya, rasanya sanksinya itu adalah teguran-teguran yang dilakukan, tetapi kemudian juga ini untuk membuat masyarakat lebih aware dan lebih bertanggung jawab ya, bahwa mereka ini memang sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja karena pandemi masih berlangsung. Oke, Pak Heri, kebijakan ini apakah masih wait and see bagaimana perkembangan COVID-19 di negara kita atau bersifat permanen nanti saat mudik lebaran maupun sesudah mudik lebaran? Ya, rasanya sih kita selama beberapa tahun terakhir ini aturannya begitu dinamis dan ketentuan untuk mudik, kewajiban vaksin booster sebagai salah satu syarat itu adalah bagian dari upaya kita untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Ketika penularan berkurang, tingkat keterisian rumah sakit rendah, tingkat positivity rate juga rendah, maka kemudian aktivitas masyarakat diperlonggar. Demikian. Baik, karena ini aturan masih baru, kebijakan baru, boleh dong Pak Heri sekali saja berikan himbauan kepada masyarakat mengenai bagaimana kebijakan ini secara singkat. Ya, jadi setelah 3 kali puasa dan hampir 3 kali lebaran kita hidup pandemi, pemerintah sudah mempersilahkan masyarakat untuk mudik, tetapi mudiknya adalah mudik yang bertanggung jawab. Jadi mereka harus benar-benar menjaga diri dari penularan, kemudian dengan penegakan protokol kesehatan yang patuh dan disiplin, selain kemudian mereka membekali diri dengan vaksinasi booster. Rasanya kalau ini kita lakukan, masyarakat menjadi subjek dari penanggulangan COVID ini, itu tentu akan sangat efektif dan kita tidak perlu panen kasus pada. Baik, amin. Kita doakan bersama-sama agar kasusnya segera selesai dan pandemi segera berakhir. Terima kasih Pak Heri Trianto, Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, selamat malam. Pemirsa, bursa calon presiden dan wakil presiden 2024 semakin ramai. Kejutan pun terjadi dalam survei yang digelar indikator politik. Pasangan Ganjar Erik kalahkan Prabowo Puan.
Memasuki pemilu masih 2 tahun lagi, namun bursa calon presiden dan wakil presiden sudah mulai ramai menghangatkan suhu politik tanah air. Terlebih, tokoh-tokoh yang namanya hilir mudik dalam survei-survei politik kian dikenal masyarakat. Lembaga survei indikator politik baru-baru ini merilis hasil survei mereka yang cukup mengejutkan. Dari sekian banyak calon presiden yang ramai disebutkan publik, ada 7 orang yang memiliki elektabilitas tertinggi. Ganjar Pranowo menempati urutan teratas calon presiden yang paling banyak dipilih. Disusul Prabowo Subianto, Anies Baswedan, AHY, Erick Thohir, Puan Maharani, dan Erlangga Hartarto. Namun jika nama-nama ini disandingkan menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan Prabowo Ganjarlah yang paling tinggi elektabilitasnya, yakni di atas 50%, mengalahkan pasangan lainnya. Jika disimulasikan dalam 2 pasangan capres dan cawapres, Prabowo Ganjar unggul 51,1%, mengalahkan pasangan Anies Baswedan Erick Thohir yang cuma mendapat 31,4%. Namun jika nama-nama tokoh nasional disimulasikan menjadi 3 pasangan capres-cawapres, maka hasilnya adalah pasangan Ganjar Erick unggul 32,2%, mengalahkan pasangan lain seperti Anies AHY yang dipilih 27,4% responden dan Prabowo Puan yang dipilih 28,7% responden. Survei ini digelar Lembaga Survei Indikator Politik yang melibatkan 1.200 responden antara tanggal 11 hingga 21 Februari 2022. Ya, pemirsa, apa saja pertimbangan masyarakat dalam memilih pasangan idola mereka? Sudah bergabung bersama kami peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Kennedy Muslim. Selamat malam, Mas Kennedy. Malam, April. Baik, apa kabar Mas Kennedy? Baik, April. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini ada hasil yang cukup mencengangkan ya di survei dari Indikator Politika. Bagaimana Prabowo masih berada di peringkat teratas begitu meskipun persaingannya sengit dengan Ganjar Pranowo. Apa sih yang menyebabkan Prabowo ini masih berada di posisi atas, Mas Kennedy? Ya, penjelas utama kenapa Pak Prabowo masih menempati peringkat teratas, tentu saja popularitas beliau itu masih yang tertinggi ya. Kita bicara popularitas bukan elektabilitas. Popularitas Pak Prabowo karena sudah mengikuti 2 kali pilpres itu hampir mencapai 100%, ada di angka 98%. Sedangkan di posisi kedua dan ketiga untuk popularitas memang ada nama Pak Anies itu sebagai Gubernur Jakarta yang memang menjadi etalase Indonesia dan juga memang pusat perhatian media kepada ibu kota memang lebih besar sehingga popularitas Pak Anies juga sudah di angka 83%. Sedangkan di posisi ketiga itu Pak Ganjar memang masih punya PR untuk menaikkan popularitas di luar basis dia di Jawa Tengah dan di Pulau Jawa gitu. Jadi memang Pak Ganjar popularitasnya saat ini masih di angka 65%. Nah, ketika kita mengadakan simulasi, dengan mengisolasi responden yang tahu ketiga nama tersebut, elektabilitas Pak Ganjar itu memang mengalami peningkatan signifikan ya, ketimbang Pak Prabowo yang mengalami penurunan yang cukup drastis dan Pak Anies yang masih stagnan suaranya gitu. Jadi memang Pak Ganjar mempunyai PR untuk bagaimana dalam 2 tahun ke depan apabila memang ia ingin mencalonkan diri menjadi presiden, tentu saja ada banyak rintangan ya di situ, belum terkait dengan kendaraan partai yang masih belum menentu, tapi juga dia punya PR mendasar bagaimana meningkatkan popularitas di luar basis Pulau Jawa itu sendiri gitu. Baik, jadi Pak Prabowo menang dari popularitasnya ya Mas Ken ya. Di samping itu ada juga Ganjar dan juga Anies yang juga mengejar di belakangnya. Ini pertanyaannya ada 2 perbedaan background antara Prabowo, Ganjar dan juga Anies yang mana 2 diantaranya adalah kepala daerah. Apakah profesi kepala daerah ini juga menguntungkan tokoh-tokoh tertentu untuk bisa masuk dalam bursa capres ini? Ya, kita pernah mengadakan survei menanyakan kepada publik posisi apa yang paling ideal untuk menjadi presiden. Memang posisi kepala daerah di benak persepsi publik itu memang merupakan latar belakang yang paling ideal untuk menjadi capres gitu di benak persepsi publik. Namun hal ini juga memang posisi kepala daerah strategis karena mereka mempunyai basis
di wilayah mereka masing-masing, baik itu Pak Ganjar maupun Pak Anies, setidaknya punya captive market di wilayah yang mereka pimpin selama ini gitu, selama 5-10 tahun belakangan. Untuk Pak Prabowo sendiri kasusnya karena beliau pernah maju 2 kali di Pilpres, tentu suaranya sudah lebih menyebar ketimbang terpusat pada satu daerah gitu. Baik, tapi kalau bicara soal kepala daerah, Mas Kennedy, ini kan tidak hanya Ganjar dan Anies saja sebenarnya, tapi ada juga nama Ridwan Kamil dan juga nama-nama lainnya yang masuk dalam bursa capres. Kenapa nama-nama lainnya sepertinya susah sekali untuk masuk ke 3 besar? Ya, memang dalam hal ini kita menangkap beberapa nama kepala daerah seperti Pak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat, juga Ibu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur, masih terpusat pada nama-nama di provinsi dengan lumbung suara ya. Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat dengan populasi pemilih yang terbesar gitu, juga Bu Khofifah di Jawa Timur masih top 3 dari jumlah populasi pemilih di Indonesia. Terkait dengan kenapa yang muncul nama Ganjar dan Anies ini terkait dengan positioning mereka sendiri saat ini gitu. Pak Ganjar saat ini dipersepsikan sebagai selain posisinya yang strategis sebagai kepala daerah, yakni Gubernur Jawa Tengah, namun juga Pak Ganjar dipersepsi memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi ya, Presiden saat ini gitu. Sedangkan untuk Pak Anies, positioning yang diambil memang sebagai anti dari Pak Jokowi gitu. Baik, ini yang menarik adalah nama Ganjar Pranowo dan juga Pak Prabowo yang berselisih sedikit sekali begitu. Perbedaan indikatornya apa saja? Singkat saja boleh, Mas Kennedy? Ya, kita running simulation ya, simulasi dari nama-nama yang beredar di publik, dari top of mind publik kita kerucutkan kembali menjadi 7 nama. Dari 7 nama itu kembali kita simulasikan berdasarkan kemungkinan permutasi dari pasangan capres dan cawapres. Kenapa kita memilih misalnya Pak Ganjar dengan Pak Erik, meskipun Pak Erik bukan orang partai, namun dari menteri ya, Menteri BUMN, namun kita melihat memang Pak Erik potensial untuk digandeng sebagai cawapres. Pasangan cawapres saat ke depan memang sangat strategis untuk menjadi komplementer dari itu, meskipun magnet suara tetap menjadi di capres itu. Ya, sekali lagi memang survei ini bersifat dinamis ya, Mas Kennedy, bisa berubah kapan saja mengingat Pilpres dan atau pemilu 2024 masih cukup lama ini jelang, kurang lebih 2 tahun lagi. Terima kasih banyak Mas Kennedy sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu, selamat malam Mas Kennedy. Pemirsa, demi menjaga pasokan minyak aman, personel Satgas akan memantau jalannya proses produksi hingga distribusi selama 24 jam. Sesaat lagi di iNews Prime.